Miris banget ya kalau kita lihat informasi tadi. Perbuatan yang sangat keji. Sepakat, kita harus mengatakan itu perbuatan keji, perbuatan tidak bermoral. Betul. Ya kan? Dan ayolah, mudah-mudahan dengan diskusi pada pagi hari ini bisa memutus istilah bullying. Betul. Yang kabarnya itu kan terjadi di tiap generasi itu katanya. Benar, ini sepertinya nggak ada berhentinya dari junior, senior, junior lagi itu berlangsung terus. Tapi kita akan mendalami lebih lanjut. Sudah bersama kami para narasumber di studio, sudah ada bersama dengan kami dengan Kang Maman, kriminolog. Selamat pagi Kang. Selamat pagi Yohana, Arif, selamat pagi. Oke. Sehat ya Kang? Alhamdulillah. Sehat, tapi kalau ngeliat berita ini kayaknya miris. Miris. Kebrutalan masih terus terjadi. Betul sekali. Nah, selain Kang Maman, kita juga sudah tersambung bersama dengan AKP Hima Rawalasi selaku Kapolsek Pacet. Selamat pagi Pak Hima. Pak Kapolsek, pagi. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Saya ke Kapolsek dulu nih kalau gitu. Pak Kapolsek, penanganan terbaru Pak dari penyidikan yang dilakukan, 7 total tersangka dan 6 diantaranya masih di bawah umur. Informasinya seperti apa Pak? Ya, baik. Untuk proses hukum tetap kita lanjutkan. Berhubung dari 7 tersangka, mayoritas atau 6 orang itu masih di bawah umur. Oleh sebab itu kita berkoordinasi dengan lembaga Bapas untuk penetapan hukumnya. Pak Kapolsek, ini sebetulnya kegiatan apa Pak? Karena kan banyak juga yang kemudian berkomentar di viralnya di media sosial ini yang mengatakan ini tradisi lah dan lain sebagainya antar angkatan. Nah, coba mungkin kita pengen dapat informasi yang akurat dari Pak Kapolsek. Ya baik, jadi pada hari Jumat mereka ada kegiatan kelulusan sekolah, kemudian ada sekelompok siswa dari Cianjur yang bermaksud untuk merayakan kelulusan itu di wilayah Cipanas. Sesampainya di TKP, ternyata ada lagi sekelompok siswa dari sekolah lain yang mengolok-olok dan akhirnya mereka terjadi pembulian di lokasi TKP seperti yang bisa kita saksikan bersama. Berarti ini artinya dari 2 sekolah yang berbeda ya Pak ya? Betul, dari sekolah yang berbeda. Kalau yang korban dari Cianjur, sedangkan yang pelaku dari Cipanas. Oke, tetapi memang aksi ini sudah terjadi juga dari tahun-tahun sebelumnya, memang sering terjadi Pak berdasarkan laporan mereka? Sesuai dengan keterangan mereka, jadi mereka itu sebelumnya juga pernah seperti itu. Gitu. Jadi mungkin mereka merasa ada bukan antar angkatan tapi antar sekolah, balas dendam atau kebencian dari mereka, akhirnya mereka membalasnya ke juniornya atau ke sekolah yang lain. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pak, apakah juga ditemukan adanya unsur keterlibatan orang yang menjadi otak gitu ya, atau mungkin suruhan gitu. Jadi biar ada semacam kayak legacy angkatan Anda, ya Anda harus melakukan seperti ini. Ada nggak sih indikasi seperti itu? Kalau indikasi seperti itu nggak ada. Jadi ini memang oknum. Salah satunya yang sudah dewasa itu, dia mengajak rekan yang lain untuk melakukan perbuatan demikian. Kalau legasi atau keturunan dari sekolah sendiri saya rasa tidak ada, tapi ini mereka merupakan oknum yang merasa sebelumnya pernah menjadi korban, jadi dia membalas ke juniornya atau ke murid yang lain sehingga terjadi seperti yang kejadian kemarin. Bagaimana penanganan terhadap korban Pak Kapolsek? Kita ingin tahu juga Pak, korban. Gimana Mas? Penanganan terhadap korban Pak, apakah memang ada yang cukup serius mengalami luka dan lain sebagainya?
Untuk kondisi korban, luka-luka serius memang tidak ada. Tapi yang memang kami sayangkan adalah perilaku dari tersangka ini yang seharusnya tidak layak terjadi. Ya, Pak Kapolsek, sebetulnya dari pihak sekolah sendiri ini sudah mengetahui belum sih Pak? Sudah, Karena kan dari ini sudah pihak sekolah bertahun-tahun ya, sudah Pak ya? sudah mengetahui, kami juga sudah memberi himbauan, makanya kami sangat memberi peringatan keras kepada para orang tua dan para guru agar lebih intens mengawasi anak atau murid didiknya agar hal-hal serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari. Berarti ini artinya baru tahu karena kasus ini viral di media sosial atau dari sebelum-sebelumnya, karena ini kan sudah terjadi dari cukup lama ya Pak, dari senior-senior sebelumnya, karena ada juga tadi disebutkan balas dendam begitu karena sikap perlakuan pada saat dulu dia menjadi junior Pak. Ya, selama saya berdinas di Cianjur, ini baru kejadian yang pertama dan langsung viral. Oleh sebab itu kami langsung gerak cepat untuk menangani kasus tersebut karena memang sudah tidak pantas seorang pelajar berperilaku seperti itu. Betul. Entah pengalaman sebelumnya mungkin ada pengalaman buruk. Tapi kalau misalnya ada pengawasan baik dari orang tua maupun dari pihak sekolah, saya yakin kejadian seperti kemarin tidak akan terulang kembali. Oke. Saya ke Kang Maman. Kang Maman, komentar Anda perihal yang sudah nyata ya, kita tidak usah lagi tutup-tutupi begitu. Meskipun saya enggan sebetulnya mau legalkan bahwa ada istilah tradisi atau budaya. Saya tidak sepakat dengan itu. Ya. Tadi udah diungkapkan salah satu sebabnya oleh Pak Kapolsek soal balas dendam. 6 anak yang berkonflik dengan hukum di bawah usia tidak dimunculkan, saya mengapresiasi itu. Satu orang ini yang umurnya 22 tahun itu berdasarkan pengakuan dia kepada media adalah balas dendam karena juga dulu diperlakukan seperti itu waktu masih sekolah. Ya. Dari sisi itu kita bisa lihat bahwa kebiasaan orang menghukum, melakukan kekerasan dan kemudian tidak ada sanksi, itu bisa membuat korban menjadi dendam dan kemudian melakukan perbuatan yang sama. Ini yang menjadi catatan penting saya. Tapi yang kalau kita lihat bom waktu ya Kang? Akan jadi bom waktu. Kalau kita lihat penyebabnya, keluarga, sekolah, teman bermain, Stakeholdernya itu. lingkungan, ini paling berpengaruh. Di keluarga kalau kebiasaan semua dilakukan dengan kekerasan, perilaku kekerasan diterima, Ya, terbentuk kondusif di situ, biasa melihat orang tuanya menyelesaikan konflik dengan memukul dan dia juga jadi korban, dia akan menganggap itu hal biasa lalu melakukan juga pada orang lain. Sampai pada satu titik dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Karena bisa menyalurkan emosi, menyalurkan kemarahan, menyalurkan dendam kan. Kemudian di sekolah, kadang-kadang sekolah menutup-nutupi peristiwa ini demi nama baik sekolah. Itu satu titik. Kalau ada anak komite sekolah yang sering memberi sumbangan dan lain sebagainya, pejabat dan lain sebagainya, anaknya melakukan kekerasan, berani nggak sekolah untuk mengungkap itu? Kalau tidak, korban itu akan menjadi dendam dan kemudian bisa membalasnya nanti di lain waktu. Tidak akan putus ya itu. Bisa pada pelakunya, bisa pada orang lain juga. Ini kan yang bahaya. Di samping itu kadang-kadang kita nggak bertemu lagi dengan kawan karib di sekolah dan di rumah. Kawan karib ini guru BK, bimbingan dan konseling. Selalu kita lihat sebagai satu sosok yang menakutkan. Padahal kan yang dibutuhkan sosok yang penuh kasih sayang kan, yang preemptif, preventif, mengatakan kepada kita tentang tidak bahayanya tidak perlu menunggu suatu kejadian baru bertemu dengan guru tersebut begitu. Kita lebih berani berhadapan dengan kepala sekolah daripada guru BK misalnya kan. Kita menganggap dia sosok yang monster yang menakutkan, harusnya dibalik tuh. Dia harus jadi kawan karib untuk mengajak kita tentang cinta kasih, kasih sayang, tidak boleh melakukan kekerasan. Dan yang lebih menakutkan kalau lihat 7 orang ini adalah upaya untuk jadi terlihat sebagai abang jago. Siapa yang paling sering melakukan kekerasan itu paling jago dalam kelompoknya dan pangkatnya lebih tinggi dari yang lain. Dan kalau kita lihat tadi ada yang paling tua itu yang umur 22 tahun, itu kan abang jagonya. Yang kalau dia dibiarkan, yang 6 nanti ini akan terdidik juga untuk melakukan hal yang sama. Ini yang harus kita hindari. Oke. Kita lanjutkan ya diskusi kita pada pagi hari ini bersama juga dengan Kang Maman dan Pak Kapolsek Pacet. Usai jeda pariwara berikut kami akan kembali. Ya, sewaktu duduk di bangku
kuliah tentu Kang Maman ini juga punya riset ya Kang ya, dan mungkin melihat langsung atau mungkin mendatangi langsung beberapa pihak begitu. Tapi saya mungkin balik dulu ya ke zaman, saya sempat juga ada mendengar dulu yang kejadian seperti di Cianjur ini, jadi akan hebat begitu ya dari statement seorang Bang Jagonya, seorang alumninya itu, jikalau bisa melakukan penyerangan terhadap sekolah lain gitu, bahkan berujung kepada misalnya kematian. Dan itu dianggap oleh mereka sebagai prestasi. Sekali lagi, itu bukan prestasi kan? Betul. Gitu Kang Maman. Betul, itu bukan prestasi, justru menakutkan. Tapi reputasi-reputasi yang menggentarkan itu sering diglorifikasi oleh kelompok-kelompok tertentu kan. Untuk membuat orang menjadi kagum, menjadi takut pada orang tersebut. Itu yang dari tadi Arief mengingatkan saya, jangan sampai kita menyebut ini sebagai budaya kekerasan. Saya juga sepakat. Nggak ada budaya kekerasan, sebenarnya budaya itu kan baik seharusnya. Itu positif gitu. Tapi menjadikan kekerasan sebagai hal yang biasa, bahkan kemudian siapa yang melakukan kekerasan itu sebagai reputasi yang menggentarkan dan membanggakan, ini yang harus kita putus. Tentu dengan ketegasan hukum. Dan buat anak-anak yang berkonflik dengan hukum antara usia 12-18 itu kan juga tetap harus diproses, ada penegakan hukum tapi sekaligus pembinaan. Oke. Dan pembinaannya harus 2 titik. Kepada pelaku tapi juga kepada korban. Jangan pernah lupakan korban. Karena bukan tidak mungkin trauma yang berkepanjangan membuat dia depresi atau melakukan balas dendam. Ya betul. Nah Kang Maman, ini kalau misalnya kita di posisi sebagai mungkin junior ya Kang. Ya. Gimana menghadapi senior yang mungkin kita takuti bersama, gak bisa melawan, gak punya daya apapun untuk melawan, kira-kira yang bisa dilakukan, dan juga mungkin kalau yang menjadi korban ini agar bisa merelakan agar tidak terjadi berikut-berikutnya, ini gimana sih Kang? Sekolah yang harus proaktif di situ. Betul-betul sekolah yang harus menegaskan bahwa kegiatan apapun yang dilakukan tidak toleran dan tidak kondusif pada perilaku kekerasan misalnya. Dan kalau ada yang melakukan kekerasan harus berani bersuara. Sekolah yang harus berani seperti itu, karena yang junior-junior kan pasti takut semua. Iya. Menghadapi kelas 2, kelas 3, mereka takut semua. Lalu dia menunggu waktu mungkin. Itu dia. Nah, itu kan. Lalu kemudian selalu dibisikkan kan bahwa ini biasa loh dilakukan di sini. Doktrin. Ini yang saya bilang guru-guru harus masuk, orang tua harus mengenalkan hal tersebut, komite sekolah. Jangan cuma soal cari dana dan meningkatkan kualitas pendidikannya, tapi juga pembinaan kepada anak-anak. Tapi kadang yang ditakuti satu lagi nih, kalau misalnya ternyata alumni yang sudah lulus sudah jauh lebih lama seperti begitu ini ya. Yang 22 tahun Betul, tadi ini. sudah Masih lama. juga muncul. Terus ada backingan, seakan ada backingan untuk pihak sekolah dan segala macam. Jadi tentu takut, waduh kalau saya mengadu mungkin ini agak percuma. Soalnya backingannya mungkin alumni yang mungkin memiliki jabatan atau segala macam untuk dilaporkan ke polisi. Akan sulit, itu gimana Kang? Keberanian untuk melapor dan keberanian juga polisi untuk silakan melapor dan menutupi identitas korban, identitas pelapor. Orang kan takut kalau nanti saya melapor, saya ketahuan, saya akan kena bully lagi dari senior kan saya, gitu. akan jadi sasaran. Perlindungan terhadap korban dan pelapor itu menjadi hal yang penting. Itu yang penting. Kalau tadi tidak ada video misalnya, apa yang terjadi gitu kan? Itu yang menakutkan. Itu yang selalu saya katakan, ada gunanya ternyata media sosial dengan yang memvideokan. Tapi kan polisi jangan menunggu viral dulu baru bertindak. Oke. Anak-anak yang tidak bawa handphone dan lain sebagainya, orang-orang yang melakukan kejahatan dan tahu kalau direkam itu akan berbahaya buat dia, akan terus melakukan itu kalau kemudian hanya viral baru bertindak. Berarti kita belum bisa menyatakan literasi digital kita tuh sudah optimal, itu belum sepertinya ya. 4 pilar literasi digital skill, etik, safety, culture itu belum memasyarakat sama sekali. Masih ada di kalangan-kalangan tertentu. Nah 4 pilar literasi ini yang harus terus disuarakan. Bahkan kalau perlu sekolah-sekolah harus mensosialisasikan itu. Sebagaimana halnya kita selalu bicara tentang 4 pilar kebangsaan. 4 pilar literasi digital juga dibutuhkan buat anak-anak di sekolah. Baik. Oke, saya ingin ke Pak Kapolsek deh, AKP Hima. Pak Kapolsek mungkin bisa juga dijelaskan Pak Kapolsek. Karena kan ini kan terungkapnya karena memang ada video yang viral ini gitu Pak Kapolsek. Siapa sosok yang melakukan perekaman terkait dengan kegiatan yang tidak patut dipuji, tercela ini? Yang melakukan perekaman itu salah satu dari pelaku. Yang disayangkan ya umurnya masih di bawah umur, masih anak-anak. Jadi pelaku merekam kejadian, disebar ke medsos, akhirnya terpantau oleh kami juga,
langsung kami melakukan penindakan untuk mengamankan semua pelaku. Dan semua ada 7 orang, alhamdulillah bisa kami amankan semua. Ternyata dari 7 orang tersebut, yang 1 orang dewasa dan 6 orang ini masih di bawah umur. Itu yang disayangkan. Itu apa dasar motif ya si perekam yang notabene masih anak-anak inilah gitu bisa katakan kan? Apa motifnya? Apa ininya? Apakah karena mau membanggakan diri atau show off betul. begitu disebut tadi Pak Kapolsek menyebut disebarluaskan seperti itu. Iya, kemungkinan yang bersangkutan mau mengabadikan kegiatan perundungan tersebut. Ya bisa jadi untuk sebagai eksistensi diri ini, bahwa mereka mungkin merasa berkuasa atau merasa senior sehingga bisa melakukan tindak kekerasan terhadap juniornya atau pihak sekolah. Itu kan sekolah lain ya, beda sekolah. Jadi mereka mungkin ingin menunjukkan eksistensinya. Ini yang 22 tahun salah satu tersangka yang sudah di atas 17 tahun ini, hubungan dengan mereka yang masih di bawah umur ini apakah memang senior alumni atau seperti apa? Mereka teman, jadi ada kelompok gitu ya, mereka bentuk kelompok. Bukan alumni satu sekolah sih, tapi mereka kenal gitu, satu sama lain. Terus mungkin ada ide dari yang AJ untuk mempengaruhi adik-adiknya ini, teman-teman yang lain untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Ya Pak Kapolsek, tadi kan sempat disebutkan juga oleh Kang Maman bahwa pihak kepolisian ini harus bertindak tegas juga jika ada laporan-laporan. Nah sejauh ini apakah di sana sendiri sudah ada mendapatkan beberapa laporan terkait perundungan yang terjadi di sekolah? Kebetulan untuk kejadian seperti itu baru kali ini. Langsung viral dan kami langsung melakukan tindakan pengamanan untuk menangkap para pelaku dan juga kami memintai keterangan seluruh korban. Untuk prosesnya masih berjalan ya sampai dengan saat ini. Pak Kapolsek, ancaman pasal dan hukuman mungkin yang diterapkan kepada para pelaku ini? Pasal yang kami terapkan adalah pasal 76C, junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 23, nomor 35 tahun 2014 tentang kekerasan terhadap anak. Untuk ancamannya adalah 3 tahun 6 bulan. Kang Maman, terakhir dari Anda. Kita harus memutuskan tali kekerasan ini. Dan kita harus menegaskan kepada semua anak-anak kita bahwa kekerasan itu bukan reputasi tapi tragedi. Itu yang harus ditekankan terus-menerus. Apa yang dilakukan oleh anak-anak dengan menyebarkan ini kan bisa karena 2 hal. Dia menganggap ini reputasi yang membanggakan, atau memang dia tidak tahu bahwa kekerasan ini adalah perbuatan yang salah, yang bisa melanggar hukum dan juga merugikan buah. Nomor 2 bahaya itu ya. Itu yang menakutkan. Kalau sudah menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa dan tidak ada penggentar jeraan dengan penghukuman dan mendidiknya, kita takut bahwa akhirnya memang kita masuk ke dalam situasi kekerasan itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang harus diputus. Langkah preventif yang bisa dilakukan gimana nih Kang? Kalau tadi kan memang dari pihak kepolisian kalau mendapat laporan tentu ada tindakan. Nah untuk langkah preventif. Berani melapor itu mungkin salah satunya. Salah satunya adalah berani bersuara. Dan yang kedua, di sekolah dan di rumah itu anak itu butuh kawan karib. Butuh kawan karib yang tidak menyelesaikan semuanya dengan kekerasan, tapi dengan cinta, dengan dialog, dengan komunikasi yang baik. Itu penting sekali. Terima kasih Kang Maman Herman atas analisa paparannya, waktunya juga hadir bersama kami. Pak Kapolsek Pacet Cianjur, terima kasih Pak atas penjelasannya. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda. Baik.